Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu praktikum statistika pada laboratorium 3. Perkenalkan, saya Rayhan Haryo Syafiqi dan NIM saya 230101402404. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ignatia Novi Wulandari dengan nomor NIM 230101 2114 0256. Perkenalkan, nama saya Dimas Kabul Fahmi dengan NIM 2301012114080. Perkenalkan, saya Salsabila Maulina Ramawati, NIM 230011211400262. Perkenalkan, nama saya Andika Aryana dari kelas peternakan D dengan NIM 23010121140291. Nama saya Ilham Rizky Nugroho, NIM saya 23010121140245. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan nilai khas atau yang mewakili suatu himpunan data yang telah disusun menurut besarnya. Di antara sekian ukuran pemusatan, yang paling umum digunakan dan dalam banyak hal dianggap yang terbaik adalah rata-rata hitung. Mean, average atau biasa disebut dengan rata-rata. Pengertian mean atau rata-rata menurut Rina Haryati pada tahun 2020, mean yang dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling populer dan terkenal. Data mean ini senantiasa dapat digunakan dengan data diskrit dan kontinu, meskipun penggunaannya paling sering dengan data kontinu. Rumus mean sama dengan X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi N. Mean sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Jadi, jika kita memiliki N nilai dalam kumpulan data dan nilainya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn, mean atau rata-rata dari sampel tersebut dapat dihitung dengan cara X sama dengan sigma X dibagi dengan jumlah N. Rumus ini biasanya ditulis dengan cara sedikit berbeda menggunakan huruf kapital Yunani yang bentuknya seperti E itu, atau biasa yang dinamakan dengan sigma, yang berarti jumlah dari. Sifat penting mean adalah bahwa ia menyertakan setiap nilai dalam kumpulan data kita sebagai bagian dari perhitungan. Selain itu, mean adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari mean selalu 0. Ukuran dispersi. Menurut Dr. Suparyanto MKes, pengertian dispersi ukuran dispersi atau variasi atau penyimpanan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpanan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya atau rata-rata. Jenis-jenis ukuran dispersi yaitu range, rata-rata simpang, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku Z. Jadi saya akan menjelaskan tentang range. Range itu bisa disebut dengan jangkauan. Range atau jangkauan ini adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan ini merupakan indikasi ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengukur secara berulang. Semakin rendah nilai simpangan rata-rata dari sebuah kelompok data hasil pengukuran berulang, berarti semakin tinggi ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengukur berulang itu. Simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Menurut Ridwan dan Agdon, tahun 2013,
Standard deviation atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Lebih mudah, standar deviasi adalah akar dari varians. Untuk simpangan baku dilambangkan dengan huruf S. Yang pertama, simpangan baku data tunggal. Rumus untuk sampel besar N lebih dari 30, S-nya sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N. Terus rumus untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30, simpangan baku sama dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N kurang 1. Yang kedua, simpangan baku berkelompok. Rumus untuk sampel besarnya N lebih dari 30. S sama dengan akar sigma F X kurang X rata-rata kuadrat per N. Rumus untuk sampel kecilnya N kurang dari sama dengan 30. S sama dengan sigma F X kurang X rata-rata kuadrat per N kurang 1. Varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Menurut Ridwan dan Agdon pada tahun 2013, varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Koefisien varians. Ukuran koefisien variasi atau koefisien dispersi merupakan ukuran persebaran yang dinormalkan dari suatu distribusi probabilitas. Biasanya nilai dari koefisien variasi dinyatakan dalam %. Harga mutlak dari koefisien variasi biasa dikutip dengan simpangan baku relatif. Jadi saya akan menjelaskan tentang angka baku Z. Nah, angka baku ini adalah nilai yang menyatakan perbandingan selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku ini bisa disebut juga dengan Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Nah, kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai yang memiliki angka baku lebih kecil. Untuk mencari angka baku ini, disediakan rumus yaitu Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan S. Contoh soal mean atau rata-rata. Di situ disajikan dua buah tabel yang dimana tabel pertama berisikan partisipan. Partisipan 1 menorehkan waktu reaksi selama 287 mili-detik. Partisipan 2 menorehkan waktu reaksi selama 345 mili-detik. Partisipan ketiga memperoleh waktu reaksi selama 365 mili-detik. Partisipan 4 menorehkan waktu reaksi selama 298 mili-detik. Partisipan 5 menorehkan waktu selama 380 mili-detik. Langkah pertama, kita tambahkan jumlah semua nilai. Yang dimana sigma X sama dengan 287 ditambah 345 ditambah 365 ditambah 298 ditambah 380 yang menghasilkan angka sebanyak 1675. Kemudian kita menghitung mean menggunakan rumus sigma X per N. Ada 5 nilai dalam data tabel tersebut. Jadi N-nya sama dengan 5. Maka mean atau X sama dengan 1675 dibagi 5 sama dengan 335. Jadi mean tersebut adalah 335 mili-detik. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal range. Perhatikan soal berikut. Perhatikan juga tabel berikut, yaitu tinggi badan dan frekuensi. Soalnya hitunglah range data kelompok di atas. Kita harus mencari titik tengah klaster rendah dulu, yaitu kita dapat dari klaster rendah 140 sampai 144.
Nah, kita cari tengahnya itu 142. Sekarang titik tengah kelas tertinggi yaitu 172 didapat dari kelas tertinggi yaitu 170 sampai 174 tinggi badannya. Kita cari tengahnya itu 172. Sekarang tepi bawah kelas terendah. Tepi bawah kelas terendah itu 140. Nah, dikurang dengan setengah. Jadi 139,5. Tepi bawah kelas tertinggi didapat dari 174 ditambah setengah yaitu 174. Sekarang range-nya yaitu titik tengah kelas terendah 142, titik tengah kelas tertinggi 172. Nah, dikurang titik tengah kelas tertinggi dikurang dengan titik tengah kelas terendah yaitu 172 dikurang 142 yaitu 30. Dan range yang satu lagi tepi bawah kelas tertinggi dikurang dengan tepi bawah kelas terendah yaitu 174,5 dikurang 139,5 yaitu 35. Contoh rata-rata simpangan. Carilah rata-rata simpangan dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Langkah yang pertama, kita mencari rata-rata hitung. Dengan cara 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 dibagi dengan 5, hasilnya 30. Langkah yang kedua, kita tentukan rata-rata simpangan dengan cara 10 dikurangi 30 ditambah 20 dikurangi 30 ditambah 30 kurangi 30 ditambah 40 dikurangi 30 ditambah 50 dikurangi 30 dibagi dengan 5 dan hasilnya menjadi 12. Contoh soal simpangan baku data tunggal. Di kelas pertama, XI-nya sama dengan 8. XI dikurang X rata-ratanya sama dengan 0. XI dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 0. Di kelas kedua, XI-nya sama dengan 7. XI dikurang X rata-ratanya sama dengan min 1. XI dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 1. Di kelas ketiga, XI-nya sama dengan 10. XI dikurang X rata-ratanya sama dengan 2. XI dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 4. Di kelas keempat, XI-nya sama dengan 11. XI dikurang X rata-ratanya sama dengan 3. XI dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 9. Di kelas kelima, XI-nya sama dengan 4. XI dikurang X rata-ratanya sama dengan min 4. XI dikurang X rata-rata kuadratnya sama dengan 16. Lalu penjelasannya, jawaban untuk rata-rata X yaitu 8. Lalu simpangan baku sama dengan akar total XI dikurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Jadi akar 30. 30 itu dari total XI dikurang X rata-rata kuadrat tadi, terus per N kurang 1. N-nya itu kelas. Jadi kelasnya itu kan ada 5. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Terus jadinya akar 30 per 4 sama dengan akar 7,5. Lalu disederhanakan lagi menjadi 2,74. Jadi hasilnya 2,74. Varian data tunggal. Pertanyaannya, tentukan varian data dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Kepenyelesaiannya, pertama-tama kita mencari X rata-ratanya. Kita jumlahkan nilai X per total keseluruhan kelasnya. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Lalu langkah keduanya kita mencari X min X rata-ratanya. Kita ambil contoh di kelas pertamanya itu X-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikurang X rata-ratanya kan 6 tadi. Jadi 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Lalu dihitung hingga kelas kelima. Dan langkah ketiganya itu mencari X min X rata-rata kuadrat. Kita ambil contoh di kelas pertamanya tadi kan X min X rata-ratanya min 4. Nah, kita tinggal kuadratkan saja, min 4 dikuadratkan menjadi 16. Lalu dihitung hingga kelas kelima. Lalu di penyelesaian terakhirnya itu mencari X kuadrat atau varian. Itu rumusnya sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dikurang N dikurang 1. Nah, ini sigma X min X rata-rata kuadrat itu sama dengan total X dikurang X rata-rata kuadrat itu ditotalkan menjadi hasilnya itu 54. Jadi 54 dibagi 5 dikurang 1
sama dengan 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Contoh soal koefisien varians. Contoh soal koefisien varians dapat diketahui pada gambar berikut. Rumus koefisien varians yaitu KV sama dengan S per X per kali 100%. Kemudian dapat diperoleh dengan hasil seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soal angka baku. Nilai rata-rata dan standar deviasi ulangan mata pelajaran matematika suatu kelas masing-masing adalah 70 dan 4. Jika angka baku atau z-skor Budi adalah 2, maka tentukanlah nilai ulangan Budi. Sekarang pembahasannya. Z itu z-skor Budi sama dengan 2, SD-nya 4, X bar itu 70. Sekarang tinggal kita masukkan rumus. Z sama dengan X min X bar dibagi SD. Sekarang tinggal dimasukkan aja nih. Z sama dengan 2. Terus sama dengan X min 70 dibagi 4, 4-nya itu SD, 70-nya itu X bar. Sekarang tinggal pindah ruas, 2 dikali 4 sama dengan X min 70, 2 dikali 4 itu 8, jadi 8 sama dengan X min 70. Sekarang pindah ruas lagi, X-nya jadi min X sama dengan min 70, min 8, min X sama dengan min 78. Jadi tinggal sama-sama dikali min, jadi X sama dengan 78. Jadi nilai ulangan Budi adalah 78. Jadi dari hasil pengamatan praktikum statistika laboratorium 3, kita dapat mengetahui pengertian dari ukuran pemusatan data yang berupa mean, lalu ukuran dispersi yang berupa range, rata-rata simpang, simpangan baku, varians, koefisien varians, serta angka baku Z. Juga mengetahui berbagai macam bentuk soal tersebut. Dan ada pula contoh-contoh soal yang dapat kita kerjakan sebagai pelatihan.